Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ketemu lagi sama Ibu Alfi dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 5, pelajaran 3, Cita-citaku menjadi anak solih. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Pelajaran 3 kali ini kita akan membahas tentang submateri indahnya saling menghargai. Sebelum pembelajaran Ibu lanjutkan, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Setelah mengikuti proses pembelajaran dan diskusi, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi makna saling menghargai sesama manusia. Dapat menjelaskan makna saling menghargai sesama manusia dan dapat mempraktekkan sikap saling menghargai sesama manusia. Baik anak-anak, kita memasuki materi indahnya saling menghargai. Yang pertama yaitu makna perilaku saling menghargai. Menghargai secara bahasa berarti menghormati, mengindahkan dan memberi apresiasi. Sedangkan menurut istilah yaitu menghormati kondisi, pikiran, gagasan, dan anggapan yang berbeda dengan orang lain. Dengan demikian, perilaku saling menghargai dilakukan dengan menyadari bahwa setiap manusia memiliki kekurangan dan kelebihan. Orang yang mampu menghargai orang lain akan senantiasa berperilaku rendah hati. Selanjutnya yaitu tentang dalil perilaku saling menghargai terdapat pada surah Az-Zumar ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Yang artinya, yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Selanjutnya yaitu bentuk sikap saling menghargai. Yang pertama yaitu menghargai pendirian orang lain. Contohnya yaitu ada sedikit perbedaan dalam melaksanakan ibadah sholat subuh. Ada yang melakukan doa kunut dan ada yang tidak melakukannya. Semua itu tergantung pada pendirian masing-masing. Pendirian inilah yang harus kita hargai karena semua ada tuntunannya. Yang terpenting adalah dilaksanakannya sholat subuh sesuai dengan tuntunan Islam yang diyakininya. Mereka yang berkunut dan yang tidak berkunut tetap saja sah sholat subuhnya. Yang kedua yaitu menghargai keyakinan orang lain. Contohnya yaitu Ahmad bertempat tinggal satu lingkungan dengan Stefanus. Mereka juga belajar di sekolah yang sama. Ahmad beragama Islam,
sedangkan Stefanus beragama Kristen. Dalam berteman, mereka selalu rukun dan saling menghargai, sekalipun berbeda agama. Pada hari Minggu pagi, mereka selalu bermain bola dengan teman-temannya yang lain. Namun pada suatu pagi Stefanus menghampiri Ahmad dan minta maaf karena tidak dapat bermain bersamanya. Ayah Stefanus mengajaknya pergi ke gereja. Ahmad tidak mempersoalkannya dan menghargai sikap Stefanus untuk pergi ke gereja bersama ayahnya. Yang ketiga yaitu menghargai pendapat orang lain. Bagaimana cara menghargai pendapat orang lain? Yang pertama yaitu mendengarkan pendapat orang lain. Ketika orang lain menyatakan pendapatnya, kita harus mendengarkan dengan baik. Meskipun kita tidak suka atau tidak setuju, kita tidak boleh mengabaikan pendapatnya. Yang kedua, tidak menyalahkan pendapat orang lain. Meskipun kita tidak setuju dengan temannya, kita tidak boleh menyalahkan. Kita tidak boleh menilai pendapat dari pandangan kita sendiri. Kita harus mendengarkan alasan-alasan dari pendapatnya. Jika tidak setuju, kita harus menyampaikan dengan baik tanpa terkesan menyalahkan. Yang ketiga, menyanggah pendapat dengan santun. Ketidaksetujuan terhadap pendapat orang lain harus disampaikan dengan cara yang santun. Gunakan perkataan yang sopan. Cara menghargai pendapat orang lain yang keempat yaitu mendukung pendapat yang benar. Semua pendapat teman harus didengarkan dan diterima. Namun, pendapat yang dipilih menjadi keputusan bersama adalah yang paling benar. Yang kelima yaitu melaksanakan hasil keputusan bersama. Jika keputusan sudah ditetapkan, semua orang harus melaksanakannya. Kita tidak boleh mengingkari hasil musyawarah meskipun pendapat kita tidak dipilih. Baik anak-anak, selanjutnya yaitu hikmah perilaku saling menghargai. Yang pertama yaitu mempererat silaturahmi. Yang kedua mencapai tujuan bersama. Yang ketiga menjaga kerukunan. Dan yang kelima dihargai orang lain. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini Ibu cukup sampai di sini. Mudah-mudahan dengan pembelajaran indahnya saling menghargai, anak-anak mampu memahami tentang makna saling menghargai dan dapat mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum pembelajaran diakhiri, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.